Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ningsih, sarjana ekonomi, guru pada SMA Negeri 1 Batasia dan dipercayakan membawa mata pelajaran ekonomi. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah, saya dipercayakan untuk membawa materi program kerja sekolah dan cara belajar efektif. Anak-anakku peserta MPLS yang berada di rumah serta orang tua yang mendampingi, yang saya hormati dan saya kasihi. Untuk mengawali materi yang akan saya antarkan, saya akan memperkenalkan apa itu program kerja sekolah. Program kerja sekolah merupakan proses perencanaan atas semua hal untuk pencapaian tujuan pendidikan. Dalam hal ini, program sekolah dapat disesuaikan dengan kondisi keekasan, potensi daerah, sosial budaya masyarakat, potensi sekolah, dan kebutuhan peserta didik. Pengembangan program kerja sekolah. Dalam pengembangan dan penyusunan rencana program sekolah harus melihat aspek sumber daya manusia sekolah yang perlu dikembangkan, terdiri dari pengembangan asupan sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan tim pengembang sekolah. Dari sini development intake sekolah dapat dipahami jangka pendek atau situasinya dan program yang dapat dikembangkan antara lain penerimaan calon peserta didik baru yang sasarannya adalah terwujudnya instrumen atau penerimaan calon peserta didik baru dengan prosedur melaksanakan penerimaan, melakukan evaluasi, serta membuat laporan kepada pihak-pihak yang terkait. Anak sekalian yang saya banggakan, agar mencapai sasaran tersebut, sekolah perlu mengembangkan berbagai strategi, diantaranya adalah bekerja sama dengan komite, melaksanakan rekrutmen, berkoordinasi dengan dinas terkait, melaksanakan sosialisasi dan promosi, dan penerapan strategi yang mendukung. Sementara dalam program pengembangan tenaga pendidik, sasaran jangka pendek adalah terwujudnya peningkatan kompetensi dan profesi tenaga pendidik sesuai dengan standar nasional pendidikan dengan program yang dikembangkan berupa peningkatan potensi guru bidang pengembangan KTSP, peningkatan kompetensi guru bidang manajemen pembelajaran, peningkatan kompetensi guru bidang pengembangan strategi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru bidang pengembangan media pembelajaran, peningkatan kompetensi guru dalam penggunaan TIK, peningkatan kompetensi guru dalam perencanaan sekolah, peningkatan kemampuan dalam melaksanakan pemantauan dalam evaluasi program sekolah, peningkatan kompetensi dalam melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi internal, peningkatan kompetensi dalam bidang bahasa asing, TIK, dan lain-lain. Itu merupakan strategi lain yang dapat dikembangkan. Untuk mewujudkan itu semua, seorang administrator pendidikan memainkan peran penting di dalamnya. Kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan, dan pendayagunaan serta memelihara sarana dan prasarana untuk memenuhi semua lapangan standar pendidikan. Maka kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah yang terdiri dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, dan wakil kepala sekolah bidang hubungan kemasyarakatan, di mana 4 wakil kepala sekolah itu berjalan seiring untuk mewujudkan tujuan, visi, dan misi daripada sekolah itu. Anak-anakku sekalian yang saya hormati dan saya banggakan serta saya cintai, setelah kita melihat tentang program
dari program kerja sekolah, maka sekarang kita melihat tentang belajar efektif. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai belajar yang efektif, tentu membutuhkan proses yang harus dilakukan dengan benar dan baik. Adapun tips-tips yang dapat diterapkan sebagai berikut. 1. Mengadakan belajar kelompok. Belajar kelompok menambah wawasan siswa dalam berkomunikasi antar sesama, baik untuk pengembangan akademik maupun non-akademiknya. Di dalam belajar kelompok, siswa dipantau oleh guru mata pelajarannya masing-masing sesuai dengan pengelompokan yang telah dibentuk. Yang kedua, rajin membaca catatan intisari. Untuk mencapai satu keberhasilan dan membuang kejenuhan, sebaiknya siswa dalam membaca catatan membuat intisarinya saja. Tidak perlu membaca buku sampai dengan habis. Namun intisari memberikan gambaran secara keseluruhan terhadap materi-materi yang telah diajarkan. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Seorang siswa yang baik dan seorang siswa yang mempunyai ciri keberhasilan adalah mampu membuat perencanaan yang baik tentang tata cara belajarnya. Dengan membuat perencanaan yang baik, maka kehidupan dan perencanaan itu sejalan dengan terciptanya kedisiplinan menuju kepada masa depan. Yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Sebagai seorang siswa SMA, bukan lagi datang di sekolah, duduk, diam, dan pulang. Namun dalam pembelajaran K13 diajarkan bagaimana siswa aktif dalam kelompoknya itu, baik untuk bertanya maupun ditanya oleh teman ataukah guru mata pelajarannya sebagai umpan balik. Dengan demikian, maka dapat dilihat sampai di mana kemampuan siswa itu dalam keaktifannya menerima pembelajaran. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Belajar dengan serius dan tekun diperlukan karena pembelajaran itu dilakukan secara berkesinambungan, di mana siswa diajar satu materi, satu tema berkaitan dengan materi dan tema berikutnya. Karena ada saling keterkaitan, maka dibutuhkan adanya keseriusan dan ketekunan di dalam pembelajaran. Yang ketujuh, menghindari belajar berlebihan. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, bahwa seorang siswa itu tidak harus monoton dalam melakukan pembelajaran. Tidak perlu sampai dibilang bahwa seorang siswa itu harus menjadi kutu buku, karena ada dunia lain yang harus dia miliki. Yaitu perlu adanya sosialisasi dengan masyarakat dan lingkungannya. Berdasarkan pengalaman, bahwa setelah kita belajar serius dan tekun, serta kita melakukan adanya kedisiplinan dan belajar, maka otak daripada pelajar itu perlu untuk diisi dengan hal-hal yang bersifat refreshing atau hiburan. Dengan membuat adanya time schedule, maka sisipkanlah waktu-waktu yang bisa untuk menghindari adanya kejenuhan itu. Contohnya, bisa main gitar sekitar 15 menit, bisa baring sekitar 15 menit, bisa nonton sekitar 15 menit, dan lain-lain yang bisa menghilangkan kejenuhan.
sehingga terhindar belajar berlebihan, ataukah bisa bersosialisasi dengan masyarakat atau teman sepermainannya. Kedelapan, jadilah seorang pemimpin. Yang dimaksudkan dengan jadilah seorang pemimpin di sini adalah memimpin atas dirinya sendiri. Yang bagaimana? Yaitu dia mampu membuat perencanaan, kemudian perencanaan itu dilaksanakan sendiri berdasarkan time schedule. Berarti dia sudah belajar menjadi seorang pemimpin yang baik. 9. Jangan malu untuk bertanya. Ada kata pepatah, malu bertanya sesat bicara. Ada seorang siswa yang memiliki kemampuan lebih. Ada juga sisi lain yang dia miliki adalah kelemahannya. Untuk menutupi antara kelemahan dan kemampuannya yang lebih itu, maka sebaiknya dia membuka diri untuk bertanya kepada sesamanya ya, ataukah bertanya kepada guru yang bersangkutan. 10. Mengulang. Mengulang di sini dimaksudkan adalah pada saat selesai pembelajaran sampai di rumah, siswa itu boleh mengulang apa yang sudah diajarkan oleh guru mata pelajaran. Kenapa demikian? Karena ada kemungkinan yang diajarkan guru pada saat itu tidak diterima dengan baik, sehingga perlu pelajaran yang diterima itu atau apa yang dia baca itu dilakukan lagi secara berulang-ulang. Dengan melakukan pengulangan yang berulang-ulang, maka semakin banyak ingatan yang diingat. 11. Cukup istirahat. Belajar itu melelahkan. Sementara gizi pikiran itu mengalami kecapean. Pada saat seseorang mengalami kecapean, maka dia butuh istirahat. Istirahat dari semua aktivitas. Mata capek, pikiran capek, maka perlu untuk ditutup sementara waktu. Yang 12, cari seorang pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang baik adalah mereka-mereka yang bisa mengarahkan seorang siswa kepada apa yang ingin dicari tahu oleh siswa yang bersangkutan, membawanya kepada hal-hal yang lebih ringan untuk memahami apa yang dia pelajari. Yang 13, niat dengan sungguh-sungguh. Segala sesuatu sebenarnya diawali dengan niat yang sungguh-sungguh. Kalau seandainya kita sebagai siswa mempunyai niat dengan sungguh-sungguh, maka apapun yang kita inginkan pasti akan tertanggulangi dengan baik. Demikian materi yang dapat saya antarkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan.